Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya akan memulai materi yang akan saya berikan, yaitu rule of law dan hak asasi manusia. Jadi pertama, pengertian rule of law, yaitu dari dua kata, yaitu rule artinya aturan dan law artinya hukum. Jadi rule of law adalah suatu aturan hukum. Jadi konsep rule of law dikaitkan dengan negara, karena negara akan mengimplementasikan tentang aturan-aturan hukum. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari rule of law, di mana tujuan rule of law ini ialah untuk menyeimbangkan suatu negara. Jadi di sini ada 5 tujuan hukum, tujuan rule of law, yaitu yang pertama, membuat negara mematuhi hukum, yaitu hukum itu dibuat bukan untuk satu orang saja atau sekelompok orang, akan tetapi hukum itu dibuat untuk satu organisasi atau satu negara. Jadi tidak ada yang luput dari hukum, semua berada pada posisi yang sama. Nah, yang kedua, memastikan persamaan di depan hukum. Jadi tidak ada perbedaan ras di depan hukum tersebut, semua sama di depan hukum. Nah, yang ketiga, penyediaan hukum dan ketertiban. Yang keempat, memberikan keadilan yang efisien dan tidak memihak pada siapapun. Dan yang kelima, menegakkan hak asasi manusia. Selanjutnya, prinsip rule of law. Nah, yang pertama itu supremasi hukum, yaitu tidak boleh adanya kekuasaan sewenang-wenang. Yaitu supremasi hukum ini adalah menjunjung tinggi hukum tersebut. Nah, yang kedua, kesetaraan hukum, yaitu kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini berlaku baik masyarakat maupun pejabat negara. Nah, yang ketiga, terjaminnya HAM, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-Undang Dasar dan keputusan-keputusan pengadilan atas setiap warga negara atau masyarakat. Kemudian pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, yaitu ada menurut John Locke, yaitu hak manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan pada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabut hak asasi manusia tersebut yang memiliki sifat mendasar dan suci. Adapun yang kedua, HAM menurut Profesor Kunjoro Purbopranoto, HAM itu adalah suatu hak yang bersifat mendasar, hak yang dimiliki manusia dengan kodratnya yang pada dasarnya dipisahkan. Nah, yang ketiga itu HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dilindungi dan dihargai oleh setiap manusia. Nah, jadi kesimpulan dari yang telah saya sebutkan tersebut, yaitu pengertian HAM adalah suatu kebutuhan yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia sejak dirinya dalam kandungan. Kemudian ada macam-macam hak asasi manusia. Nah, yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu personal human right. Nah, hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan pribadi setiap orang. Nah, contohnya misal personal human right ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, yaitu kebebasan untuk bepergian atau bergerak
berpindah tempat, dan lain-lain dan sebagainya. Ya, kedua, hak asasi politik, yaitu politic rights, ya bahasa Inggrisnya. Nah, ini merupakan hak asasi dalam kehidupan berpolitik. Misalnya, contohnya itu hak dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan, hak dalam membuat petisi dan sebagainya. Nah, yang ketiga, hak asasi ekonomi, property rights. Property rights. Hak ini menyangkut hak individu dalam hal perekonomian. Nah, contohnya kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian, kontrak, atau dan sebagainya, yaitu sesuatu dan memiliki pekerjaan yang pantas dan sebagainya. Kemudian yang keempat, hak asasi peradilan, procedural right, kalau tidak salah itu sebutan bahasa Inggrisnya. Nah, dalam ini hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Nah, seperti contohnya adalah hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak yang mendapat perlakuan, pemeriksaan, penyidikan, penangkapan, dan penggeledahan. Ya, yang keempat, yang kelima, yaitu hak sosial budaya. Nah, hak ini terkait dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah hak untuk menentukan pilihan dan melakukan pendidikan. Nah, hak untuk mengajar, untuk mendapatkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Nah, yang selanjutnya adalah hak asasi hukum, yaitu legal quality right. Nah, hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hal hukum dan pemerintahan. Nah, contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan. Jadi pegawai sipil menjadi pegawai sipil, perlindungan dan pelayanan hukum. Nah, adapun ciri-ciri hak asasi manusia ini adalah, yaitu hak asasi manusia tidak dapat diberikan kepada seorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Nah, selanjutnya itu hak yang dapat HAM itu tidak dapat dicabut atau dihilangkan atau diserahkan kepada orang lain. Nah, selanjutnya HAM itu bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan ataupun sejak lahir lah begitu. Dan kemudian HAM itu sifatnya universal sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, agama, dan perbedaan lainnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.